Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Hafsa Abidatul Muazzaro dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIMku 230101110205. Nah, di sini aku ingin membacakan materi UTS-ku yang berjudul Hikmatut Tasyri' hingga hikmah dan syariat hukum mandi wajib. Bab yang pertama, Hikmatut Tasyri'. I'lam anna jami'a syara'il sama'i I'lam anna jami'a syara'i'is samawiyah innama yaqsudu minha arba'atul umur. Al-awwal ma'rifatullahi wa tauhiduh wa tamjiduh wa wasfuhu bi sifatil kamali was sifat al-wajibati lahu wal mustahilatun alaihi wal jaizah. Al-thani kafiyatun ada'i ibadatihil muhtawiyah ala ta'dimihi wa syukri ni'matihil lati law adadnaha lanah la nuhsiha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, perlu diketahui bahwa semua syariat yang diturunkan dari langit itu mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengenal Allah, mengesahkannya, mengagungkan dan menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh. Nah, kemudian aku akan menjelaskan maksud dari bab yang pertama, yaitu menurut kitab ini itu semua aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengenal Allah. Nah, agar manusia itu bisa mengenal Tuhannya, meyakini bahwa dia itu hanya satu, serta memahami sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, kemudian memberikan tata cara bagi manusia untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini itu adalah wujud pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa bersyukur gitu. Nah, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Nah, kemudian Allah itu menyuruh kita amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan menghindari kebatilan. Mendorong manusia untuk berbuat baik, mencegah keburukan dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian yang keempat yaitu menetapkan hukum dan sanksi kepada manusia. Nah, maksud dari kata-kata ini yaitu mengatur hukum dalam interaksi sosial muamalah dengan sesama manusia. Nah, kemudian itu serta memberikan sanksi untuk mencegah pelanggaran sehingga masyarakat itu bisa merasa merasa hidup aman dan tentram di dunia ini gitu. Bab yang pertama, Hikmatut Tasyri'. I'lam anna jami'a syara'i samawiyah innama yaqsudu minha arba'a umur. Al-awwal ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasfuhu bisifatil kamali was sifat al-wajibati lahu wal mustahilah alaihi wal jaizah. Al-thani kaifiyatu ada ibadatihil muhtawiyah ala ta'dimihi wa syukri ni'matillati law adadnaha lanasibha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, terjemahan dari yang baru saya baca ini bab 1, hikmah dan rahasia syariat. Perlu diketahui bahwa semua syariat itu diturunkan dari langit untuk 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengenal Allah, mengesahkannya, mengagukan, dan menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, ataupun sifat-sifat yang boleh. Nah, yang kedua yaitu mengatur tata cara ibadah dan penghambaan bagi sebagai pernyataan pengagungan dan rasa syukur atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu menghitungnya? Quran surat Ibrahim ayat 14. Nah, maksud dari subbab yang pertama yaitu hikmah dan rahasia syariat. Yang pertama yaitu agar kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu bisa mengenal Tuhannya, meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Serta bagaimana kita bisa memahami sifat-sifatnya yang sempurna tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengatur tata cara ibadah. Maksud dari mengatur tata cara ibadah di sini
yaitu memberikan tata cara bagi para manusia untuk beribadah dan mengabdikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tata cara ibadah ini menunjukkan bahwa ini adalah perwujudan pengagungan dan rasa syukur atas nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan mendorong manusia untuk berbuat baik, mencegah keburukan dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yaitu akhlak yang baik. Nah, yang keempat yaitu menetapkan hukum dan sanksi. Maksud di sini yaitu mengatur hukum dalam interaksi sosial, muamalah, serta memberikan sanksi untuk mencegah pelanggaran sehingga para masyarakat merasa aman karena adanya hukum yang tertulis. Bab yang kedua, hikmah irsali rusuli wa hajatil bashar ilaihim. Inna hadal mawdu' alladhi nahnu bisadadihi qad khada fi ubabihi ulul afkari wal albabi min falasifati yarji'una fi aglabi masailihim ilal usulil diniyah wa akharuna yahkumuna bil ahwa'i famin kum man dalla tariqa wa kana ka haqti bilailin yakhbitu khab ta'ash wa afi lailati laila. Nah, sekarang saya akan membacakan tentang terjemahan yang bab kedua, yakni hikmah dan rahasia diutusnya para rasul. Nah, tentang diutusnya para rasul ini, para pemikir dan filosof banyak yang mengembalikannya kepada pokok-pokok agama. Sementara yang lain memandangnya dengan hawa nafsu sehingga mereka tersesat dan bingung, layaknya pencari kayu bakar di malam hari. Maksud dari kata-kata ini yaitu yang tidak bisa membedakan mana kayu yang pantas diambil dan mana yang tidak pantas diambil. Nah, ada pula yang dibukakan jalan oleh Allah SWT sehingga dapat mengenal hikmah dan rahasianya dengan baik. Di sini, penulis mencoba memaparkan topik ini dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Nah, maksud dari penjelasan kali ini yaitu Allah mengutus para rasul itu bukan tanpa suatu alasan. Nah, yang pertama yakni karena kehidupan dunia itu adalah jembatan. Dunia ini hanyalah jembatan menuju kehidupan abadi di akhirat. Nah, karena itu pandangan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya atau adanya reinkarnasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu butuh keadilan hakiki. Nah, maksud dari butuh keadilan hakiki yaitu di dunia keadilan seringkali tidak tuntas. Nah, ada orang zalim yang sangat berkuasa atau jauh sehingga tidak bisa diadili. Karena mereka bersikap tidak adil. Contohnya, jika salah satunya meninggal, keadilan dunia berhenti. Karena itu harus ada pengadilan lain setelah kehidupan ini agar setiap perbuatan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Nah, itulah mengapa Allah menciptakan akhirat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akal manusia itu terbatas. Kehidupan dunia digambarkan gelap dan berbahaya, sehingga manusia itu membutuhkan pembimbing agar mereka selamat. Meskipun akal manusia itu bisa membedakan baik dan buruk, kemampuannya itu sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau semuanya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul sebagai pembimbing untuk menerangi jalan manusia, jalan umatnya. Nah, kemudian itu menyerahkan semua urusan hanya kepada akal akan membuat manusia semakin tersesat. Bab yang ketiga, hikmah wadifati rusuli alaihi wassalatu wassalam. Laqad bayyana fil babi qabla hada anna irsala rusuli alaihi wassalatu wassalam amrun daruriyun li naw'il insani wa annal aqla wahdahu la yakfi fi hidayatil insani ila sa'adatid daraini. Kama annahu law khuliqat fil insanil quwwatu kafiyatu irsyadihi wa sara kullu fardin min afradihi aqilan lah talam nidamul kauni wa fasadat 'alan nasi masalihum walamma wasala amma dunya ila hadzal waqtil ladzi na'ishu fi. Nah, sekarang saya akan membacakan terjemahan dari sebab yang ketiga, yaitu
tugas dan hikmah dan rahasianya penugasan para rasul. Nah, kami telah menyebutkan bahwa sebelumnya diutusnya rasul sangat dibutuhkan karena akal semata tidak mampu memandu manusia menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena sekalipun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan khusus untuk itu, pada pasal ini kami ingin menjelaskan kepada Anda tentang tugas dan peran para para rasul. Setiap penganut agama meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta alam berikut benda-benda yang ada padanya, baik benda itu benda mati ataupun benda itu benda hidup, dan pada hakikatnya berkata, sesungguhnya aku ada dan tidak ada dengan sendirinya, melainkan diadakan oleh Zat yang Maha Pencipta. Nah, sekarang saya akan membacakan makna dari bab yang ketiga ini. Nah, adanya Rasul itu tidak hadir bukan karena tanpa alasan ya. Mereka itu juga memiliki beberapa tugas-tugas. Yang pertama yaitu mengenalkan Allah yang sebenarnya. Nah, sebelum para Rasul datang, banyak manusia itu salah dalam mengenali Tuhannya. Ada yang menyembah api, yaitu Majusi, kemudian berhala atau bintang. Nah, tugas pertama Rasul itu adalah membimbing para manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya dengan cara yang paling mudah dan paling bisa dipahami. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan sifat-sifat Allah, mengingatkan manusia tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta menjelaskan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh baginya. Nah, yang ketiga yaitu mengajarkan akhlak mulia. Nah, di poin yang ketiga ini memerintahkan para manusia untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, baik yang manfaatnya untuk diri sendiri seperti jujur, menjaga pandangan, nah maupun untuk orang lain, yaitu dermawan, menolong sesama. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengajarkan bagaimana cara beribadah. Nah, tugasnya Rasul ini memberitahu kepada para manusia, kepada umatnya, bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar agar jiwa itu tunduk kepada penciptanya. Nah, yang nomor 5 itu menetapkan hukum. Tadi udah aku jelasin di bab sebelumnya. Nah, membuat aturan dan sanksi dalam hubungan antar manusia, seperti hukuman bagi pencuri ataupun hukuman bagi pezina. Nah, serta membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu yang terakhir, menunjukkan jalan yang lurus. Nah, maksud menunjukkan jalan yang lurus ini menjelaskan kepada manusia jalan hidup yang benar dan mendorong mereka untuk menempuhnya. Nah, pentingnya untuk kita pahami bahwa tugas Rasul itu bukanlah hanya mengajari ilmu teknis seperti cara membuat barang ataupun bercocok tanam, tetapi tugas mereka itu juga membimbing para manusia untuk kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Bab yang keempat, syubhatum masyhurah. Rubba qaili yaqul idza kana ad-dinu laziman li jami'il bashari fi jami'i ahwalihim dunyawiyah wal ukhrawiyah wa idza kana kafiyah bi kulli ma yahtajuhul insanu li sa'adati dariyah fama baluna naron nasasa ihin fi biharil riwayatihi ta'ihin fi faya fid dolal rasighina fi quyudil khilafati fil aqaid. Sekarang saya akan membacakan terjemahan dari bab yang keempat, yaitu artinya pemahaman salah yang cukup populer. Banyak yang mengatakan jika agama itu wajib bagi semua manusia, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, karena ia menjamin setiap kebutuhannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Lalu, mengapa kita masih menyaksikan banyak orang yang tersesat dan kebingungan? Tidak sedikit pun orang yang masuk dalam perangkap perselisihan keyakinan sehingga mereka terus-menerus berselisih dan berdebat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penjelasan subbab yang keempat ini, pemahaman salah yang cukup populer. Nah, banyak orang bertanya, jika agama itu baik dan menjamin kebahagiaan para manusia, mengapa justru itu sering terjadi perselisihan, perpecahan, bahkan pertumpahan darah atas nama agama? Nah,
Jawaban dari kitab ini yaitu kesalahan bukan terletak pada agamanya, tetapi pada pemeluknya. Jadi pada pemeluk agama tersebut. Nah, masalah-masalah ini itu muncul setelah wafatnya para rasul ketika agama dipegang oleh orang-orang yang pertama pemahamannya dangkal, kedua yang ahli membuat bid'ah, hal-hal baru yang menyimpang. Kemudian, yang ketiga yaitu menafsirkan ajaran agama tanpa ilmu yang cukup dan tidak sesuai dengan pemahaman para rasulnya. Nah, jadi hawa nafsu dan keterbatasan pemahaman manusialah yang menjadi penyebab perpecahan, bukan ajaran agamanya. Sekarang bab yang kelima. Hikmata irsalin nabiyina alaihi salatu wassalam. Kana hadzal kaunu qabla zamani nubuwatil Muhammadiyah fi dhalami halika minal kufri wal ilhad wa kana an-nasu fi ghamratid dhalmi wal juri wa aynama wajjahta wajhika tara madhalima yuharu fi wasfihal fikr wa yakilu duna syarhihal banan mahma utiya minal ilmi wa quwwatil bayan. Sekarang saya akan menjelaskan terjemahan dari bab yang kelima ini. Hikmah dan rahasia diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, alam dunia berada dalam kelamnya kesesatan dan umat manusia tenggelam dalam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemana saja Anda mengarahkan pandangan, Anda akan mendapatkan berbagai kezaliman yang sulit digambarkan oleh pikiran dan tidak mudah dilukiskan oleh ucapan sekalipun oleh ahli sastra. Nah, sekarang saya akan membacakan penjelasan dari bab yang ketiga yaitu tentang hikmah dan rahasia diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus di dunia, itu digambarkan berada dalam kondisi yang sangat buruk, penuh dengan kezaliman, kesesatan, dua kekuatan besar saat itu, Persia dan Romawi. Para penguasanya itu berbuat sewenang-wenang terhadap para rakyatnya. Nah, hak-haknya hak-hak para rakyat itu dirampas oleh mereka. Nah, kemudian mereka itu diperbudak dan keamanan saat itu sangat lenyap. Bangsa Arab sendiri saat itu dilanda perpecahan, peperangan antara kabilah dan keyakinan yang menyimpang seperti menyembah berhala, api, dan lainnya. Nah, di tengah kondisi itulah Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memperbaiki keadaan dan membawa manusia ke jalan yang benar. Nah, beliau itu mengajarkan untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan beliau juga menegakkan keadilan serta menghapus semua bentuk kezaliman pada zaman itu. Bab yang keenam. Hikmata irsalan nabiyina alaihi salatu wassalam. Kana hadzal kunu qabla zamani nubuwatil Muhammadiyah fi dhalami halika minal kufri wal ilhad. Wa kana an-nasu fi ghamratid dhalim wal juri wa aina mawajjahta wajhika tara madhalim yuharu fi wasfihal fikru wa yukillu duna syarhiha banan. Mahma utiya minal ilmi wa quwwatil bayan. Nah, sekarang saya akan membacakan terjemahan dari bab yang keenam. Hikmah dan rahasia diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, alam dunia berada dalam kelamnya kesesatan dan umat manusia tenggelam dalam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemana saja Anda mengarahkan pandangan, Anda akan mendapatkan berbagai kezaliman yang sulit digambarkan oleh pikiran dan tidak mudah dilukiskan oleh ucapan sekalipun ahli sastra. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dunia digambarkan berada dalam kondisi yang sangat buruk, penuh kezaliman dan kesesatan. Dua kekuatan besar saat itu, Persia dan Romawi. Para penguasanya berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hak-hak rakyat dirampas, mereka diperbudak, dan keamanan lenyap. Bangsa Arab sendiri saat itu dilanda perpecahan, peperangan antar kabilah, dan keyakinan yang menyimpang seperti menyembah berhala, api, dan lainnya. Di tengah kondisi itulah Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki keadaan dan membawa manusia ke jalan yang benar. Beliau mengajarkan untuk meninggalkan penyembahan berhala, menegakkan keadilan, serta menghapus semua bentuk kezaliman. Bab yang ketujuh.
Ra'yu Hiraql limalikir Rum fi bi'atsati nabiyyina alaihi salatu wassalam. Nah, di subbab yang kali ini saya akan langsung membacakan di kesimpulan yang bagian akhir karena yang di bagian awal itu menceritakan tentang sebuah kisah. Jadi, walaqad syahida lahu bisidqi wal amanah wa iffatin nafs min syabaratihi akbaru a'daihi wa adda khusumihi wa huwa Nadhr ibnul Harithi min bani Abdud dari id yaqul laqad kana Muhammad fikum ghalama hadatsan ardakum fikum wa asdiqakum hadithan wa a'damakum amanah hatta idza ra'aytum fi sudari syaiba wa ja'akum bima ja'akum qultum sahir la wallahi ma huwa bisahir. Nah, saya sekarang akan membacakan terjemahan Arab yang barusan saya baca, kitab yang barusan saya baca. Kesaksian tentang kejujuran Rasul ini dan kesucian dirinya itu semenjak kecil juga telah dinyatakan oleh musuh besarnya yang paling menentang, yaitu Nadhr bin Harith dari Bani Abdud Dar, dengan menyampaikan ucapan, Muhammad di tengah-tengah kalian adalah seorang laki-laki yang paling kalian sukai, paling jujur kata-katanya, dan paling menjaga amanah. Nah, ketika tua, ia datang kepada kalian membawa ajaran yang dibawanya. Kemudian kalian mengatakan, ia tukang sihir, padahal wallahi ia bukan tukang sihir. Nah, pertama, pendapat Heraklius penguasa, yaitu penguasa Romawi. Nah, di subbab ini itu menceritakan tentang Kaisar Romawi, yaitu Raja Heraklius, yang mencari tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, Abu Sufyan itu berada di Syam. Kemudian Heraklius itu memanggilnya untuk ditanyai. Nah, Heraklius itu mengajukan beberapa pertanyaan kecil, beberapa pertanyaan kunci kepada Abu Sufyan, yaitu pertama tentang nasab. Nah, Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang garis keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abu Sufyan menjawab bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu adalah nasab yang paling terpandang di antara mereka. Nah, kemudian Heraklius pertanyaan kedua, yaitu tentang pengikutnya. Ia bertanya, apakah pengikut Nabi orang-orang terpandang atau orang-orang yang lemah? Nah, kemudian Abu Sufyan itu menjawab, pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, Heraklius menanyakan berapa jumlah pengikutnya. Lalu Abu Sufyan menjawab, pengikutnya disebut semakin hari semakin bertambah. Jadi pada saat itu pengikut Rasulullah SAW itu makin hari makin bertambah. Nah, kemudian sifat Nabi, Heraklius itu bertanya, apakah Nabi pernah berdusta atau berkhianat? Kemudian Abu Sufyan menjawab, nah, Rasulullah itu tidak pernah sekalipun berdusta ataupun berkhianat. Lalu Heraklius juga menanyakan ajaran Nabi Muhammad itu bagaimana. Ajaran Nabi Muhammad itu yaitu menyuruh untuk menyembah Allah semesta, jujur, menjaga kesucian diri, dan menyambung tali silaturahmi kepada sesama. Nah, Nabi Muhammad itu mengajarkan semua itu kepada para pengikutnya, kepada para umatnya. Nah, kemudian setelah mendengar semua jawaban itu, Raja Heraklius itu menyimpulkan bahwa semua ciri tersebut adalah tanda-tanda yaitu seorang nabi yang benar. Nah, ia bahkan berkata, jika aku bisa menemuinya, pasti aku akan menyucikan kedua kakinya. Jadi, saking Masya Allahnya Nabi, hingga Raja Heraklius pun sampai berkata seperti itu. Bab yang ke-8. Ra'yun Najashi fi nabiyina alaihi salatu wassalam. Lama ashtadda ada musyriki Makkah 'ala al-muslimin atba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasadul hijrata min Makkah ila biladil Jabasyati liya'manu ada haulal musyrikin wa kana 'ala ra'sil muhajirin Ja'far ibnu Abi Thalib wa qad wasalul Habasyah walakin musyriki Makkah arsalu wara'ahum rasulina min diyahil arabi wa huma Umr ibnul As wa Abdillah bin Rabi'ah qabla an baylima. Wa fi riwayatin anna Rasul ats-tsani Imarat ibnul Walid. Sekarang saya akan membacakan terjemahan dari
bab yang barusan saya baca, yaitu pendapat Raja Najasyi, pemimpin Ethiopia, tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika penindasan kaum Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi, pengikut Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Ethiopia untuk menghindari penindasan tersebut. Nah, yang menjadi pemimpin rombongan hijrah adalah Ja'far bin Abu Thalib. Sesampainya ke wilayah Ethiopia, kaum Quraisy mengutus 2 orang utusan yang terdiri dari Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah, tokoh cerdik mereka sebelum mereka memeluk Islam. Nah, sekarang saya akan membacakan penjelasan dari subbab yang barusan saya baca. Nah, yakni pendapat Raja Najasyi, pemimpin Ethiopia. Nah, bagian ini itu mengisahkan tentang hijrah pertama kaum muslimin ke Ethiopia untuk menghindari penindasan kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy kemudian mengutus 2 orang untuk meminta Raja Najasyi mengusir kaum muslimin dari negerinya. Nah, Raja Najasyi ini tidak langsung setuju. Untuk Raja Najasyi ini tidak langsung setuju ketika ia memanggil perwakilan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib untuk dimintai keterangan. Nah, kemudian Ja'far ini menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, mereka adalah kaum jahiliyah yang menyembah berhala, berbuat keji, dan yang kuat menindas yang lemah. Lalu datanglah Nabi Muhammad yang mengajarkan mereka untuk menyembah Allah, yang satu berlaku jujur, menunaikan amanah, dan berbuat baik. Nah, karena ajaran inilah kaum mereka memusuhi dan menyiksa mereka, sehingga mereka mencari perlindungan ke negeri Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi kemudian meminta Ja'far membaca ayat dari Al-Quran. Kemudian Ja'far membacakan awal surat Maryam. Mendengar ayat itu, Raja Najasyi pun menangis dan berkata bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu dan ajaran yang dibawa Isa, yang dimaksud Isa di sini yaitu ajaran Yesus ya, maaf. Jadi ajarannya Yesus itu berasal dari sumber cahaya yang sama. Karena itulah ia menolak permintaan kaum Quraisy dan melindungi kaum muslimin di negerinya. Begitu. Bab yang ke-9. Kitabu Nabiyina ilan Najasyi warraddu alaihi. Fi sanati sittah minal hijri ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah dhamiri bi kitabin ilan Najasyi Ashimah wa kana huwa al-maliku ala biladil Habasyah yad'u fi ilal Islam wa qad raddu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin wa hiya suratun kitabin Nabi alaihi salam. Surat Nabi Muhammad SAW untuk Raja Najasyi. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW itu mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menyerahkan surat kepada Raja Ethiopia Najasyi. Nah, beliau itu mengajaknya untuk masuk Islam. Nah, kemudian Raja Najasyi membalasnya dengan sepucuk surat. Sekarang saya akan membacakan penjelasan dari subbab surat Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW itu mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damiri untuk mengirimkan surat kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Nah, isi surat tersebut adalah mengajak Raja Najasyi untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Nah, kemudian menjelaskan bahwa Islam itu mengakui Yesus sebagai hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan pada Maryam yang suci. Nah, maksud dari Yesus di sini itu kan aku sudah menjelaskan di bab sebelumnya, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini dalam kurung yaitu Yesus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengajak sang raja untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, kemudian ketika menerima surat tersebut, Raja Najasyi menurunkannya dari singgasananya dengan penuh hormat. Ia kemudian menyatakan keimanannya dan memeluk agama Islam. Nah, ia juga membalas surat Rasulullah SAW yang isinya menyatakan bahwa ia bersaksi Muhammad adalah utusan Allah yang jujur dan dibenarkan, serta ia telah memeluk Islam di tangan Ja'far. Seperti itu. Bab yang ke-10. Al-Qur'anus Syarif, Kalamullahil Qadim, wa siratuhul mustaqim, wa hujjatuhud damigha, wa nuruhul sati' wa sifuhul qati', arnaqul kufri, wa min huluhul
adbur rawi min dham'il jahalah wa ilmuhul hadi min ad-dalalah huwa yanbu'ul hikmata wa mizanul adli wa malaki kullil umur mu'jizatil mu'jizah wa ayatil ayat yabqa ad-duhur mahfudam min aidil muharrifin. Al-Quran yang mulia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ia disebut sebagai cahaya yang terang, padang yang memutus leher orang kafir, dan mata air yang menghilangkan kebodohan. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat indah dan sastranya tinggi, sehingga orang-orang Arab yang ahli sastra pun tidak mampu menandinginya. Selain keindahan bahasanya, mukjizat Al-Quran juga terletak pada isinya, yang berisi tentang kaidah-kaidah ibadah dan muamalah yang berlaku sepanjang zaman. Nah, itu dibuktikan ia bukan sekedar kitab agama, tetapi juga undang-undang yang menjadi pedoman bagi seluruh kehidupan manusia. Nah, itu penjelasan barusan yang saya bacakan dari bab Al-Quran yang mulia. Sekarang saya akan membacakan tentang terjemahannya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Jalannya yang lurus dan hujahnya ini argumentasinya itu yang paten. Ia adalah cahayanya yang terang benderang, pedangnya yang mampu memutus leher-leher orang kafir, mata air yang segar yang melenyapkan dahaga kebodohan, dan ilmunya yang mengeluarkan manusia dan kesesatan. Bab yang ke-11. Ad-dinul Islamil Hanif huwa dinul ladzi jaa bihin nabiyul karim dzul khalqil adim Sayyidina Muhammad bin Abdullah khatimul anbiya wal mursalin wahya minallahi ta'ala alladhi ayyadahu bil mu'jizatil bahiratil lati min ajliha wa a'dhamiha al-Qur'anus syarif alladhi fihi ayatun bayyinatun la raiba fiha wa hudal lil muttaqin wa dzikra lil ghafilin kitabun qayyimul la iwaja fihi wa la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Terjemahannya yaitu, agama adalah Islam yang hanif. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita, yaitu Nabi yang mulia, pemilik akhlak utama, pemimpin kita, Muhammad bin Abdillah, sang penutup Nabi dan Rasul. Al-Quran diwahyukan kepadanya, lalu diperkuat dengan beragam mukjizat. Al-Quran adalah mukjizatnya yang paling utama. Di dalamnya terdapat rangkaian ayat yang terang, yang tidak ada padanya keraguan dan berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Peringatan bagi yang lalai, kitab yang lurus, tidak ada padanya kebatilan, baik di depan maupun di belakangnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang isi dari bab yang ke-11 ini. Nah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai penutup para nabi dan rasul. Islam datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan, kebodohan, kekufuran, kezaliman menuju cahaya. Nah, melepaskan akal dan kemauan manusia yang sebelumnya terbelenggu oleh adat dan pemikiran yang salah, serta mengajak mereka untuk berpikir dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam datang untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia dan membimbing mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Aturannya seperti larangan mencuri atau berzina ditetapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat azabnya. Bab yang ke-12. Syahadatul faranjil islami wal muslimin. Laqad waqafna fil fasli qabla hadha wiqfatan ilmiyatan baina lil qari'i fiha haqiqatud din al-islamil hanif wa yahsanu
bina fi hadzal fasli an nadhkura syahadata min ba'th mu'rakhil faranji wal ulamil gharbi yashhuduna bihal islam wal muslimin liajali ay yaqifu 'alaiha ulaika alladziina tamasallahu qulubahum wa khatama 'ala sam'ihim wa ja'ala 'ala absarihim ghishawa. Sekarang saya akan membacakan tentang terjemahan bab ini. Kesaksian Barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Penulis telah memaparkan secara gamblang tentang hakikat agama Islam yang hanif pada pasal yang lalu. Pada pasal ini, penulis akan datangkan kesaksian dan pengakuan sejumlah ahli sejarah dan keilmuan Barat tentang Islam dan kaum muslimin agar mereka yang berhati buta dan pendengarannya tersumbat mengetahui tentang keindahan Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesaksian Barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Kesaksian Barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Bagian ini memaparkan pandangan dari berbagai sejarawan dan cendekiawan Barat yang mengakui keunggulan ajaran Islam. Mereka merasa kagum dengan Islam bukan karena terpaksa, melainkan setelah mempelajari ajarannya secara mendalam. Beberapa poin penting dari kesaksian mereka adalah yang pertama yaitu Gustav Le Bon, seorang sejarawan terkenal, menyatakan bahwa peradaban Arab, yaitu peradaban Islam, membawa pengaruh besar bagi Eropa. Ia menyebutkan bahwa bangsa Arablah yang membuat Eropa beradab. Ketika orang-orang Spanyol, yaitu Eropa, berhasil mengusir kaum muslimin, peradaban Spanyol justru mengalami kemunduran paling parah, di mana ilmu justru mengalami di mana ilmu pengetahuan, industri, dan pertanian menjadi lenyap. Kemudian, banyak pemikir Barat lain yang mengakui bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan mereka. Mereka melihat Islam sebagai agama yang logis, tidak bertentangan dengan kemajuan, dan mampu menjawab berbagai problematik modern. Bahkan, ada kesaksian yang menyebutkan bahwa Islam akan menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Eropa. Ini karena ajaran Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang mencakup semua unsur penting untuk membimbing peradaban. Nah, secara umum, para cendekiawan ini menyimpulkan bahwa Islam adalah sistem yang lengkap, mencakup hukum, keadilan, dan kemanusiaan yang mampu membawa peradaban menuju keselamatan dan kebahagiaan. Bab yang ke-14. Muhadathatun ma'al alim Faransi Busyanul Islam wal Muslimin. Di'lam ya janabal misu Birtu annal Islam huwa dinul fitrah wal adl wal musawah wal huriyatal wal madaniyah wa idha buhithat fi usulihi wa qawaidih wa mubadi'ihi wa ta'alimihi takunu awal man yaruddu kull iftira yaftarihi ghairul muslimin ala hadha ad-din al-hanif wa illa lamma tashara hadha al-intishar adimu fi sa'ir anha'il kurratil ardiyyati fi maddati wajiza wadhalikal taqaddumul ladhi taqaddamahul muslimuna fil asril awwali ma huwa illa nat'yijatu sayril muslimina ala qawaidihi wal amali bima jaa fi minal awamir wan nawahi ila ghairi dalik minal muamalatil hasanati ma'a ahlul adyanil ukhra. Di bab kali ini saya akan membacakan arti dari bab yang barusan saya baca. Dialog dengan seorang ilmuwan Perancis tentang Islam dan kaum muslimin. Nah, di sini saya akan langsung membaca di bagian tengah karena langsung pada intinya. Nah, penulis menjawab, ketahuilah Tuhan, Islam adalah agama fitrah, agama keadilan, persamaan, kemerdekaan, dan peradaban. Jika Anda teliti dasar-dasar dan kaidahnya, Anda akan menjadi orang yang pertama kali menentang tuduhan non-muslim terhadap agama ini. Jika Islam tidak seperti itu, ia tidak berkembang di berbagai penjuru dengan cepat seperti itu. Kemajuan yang dicapai generasi pertama kaum muslimin tersebut tidak lain karena mereka menjalankan ajaran agamanya dan karena interaksinya yang bagus dengan bangsa lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bab kali ini. Di subbab ini itu berisi tentang dialog antara penulis kitab dengan seorang ilmuwan dan politisi Perancis yang telah lama mempelajari dunia Islam. Ilmuwan Perancis ini yang menyampaikan pengamatannya tentang kondisi kaum muslimin.
Nah, beberapa ringkasan dialognya yaitu yang pertama yaitu kondisi muslim dahulu versus sekarang. Ilmuwan Perancis itu memulai dengan menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di masa lalu sangat maju dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan peradaban. Namun, kondisi saat ini itu sangat terpuruk, baik dari sisi materi maupun peradaban. Penyebab kemunduran penulis menjawab bahwa kemunduran ini disebabkan kaum muslimin telah meninggalkan ajaran agama mereka. Mereka itu tidak lagi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dulu, mereka itu patuh pada perintah agama, sehingga mereka itu jaya. Sekarang mereka itu melanggarnya sehingga mereka itu menjadi terbelakang. Nah, penulis juga menjelaskan bahwa hukum Islam, yaitu syariat, menjamin keadilan bagi semua, termasuk non-muslim. Jika hukum Islam diterapkan dengan benar, maka keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Maka sebaliknya, hukum buatan manusia seringkali tidak adil dan hanya menguntungkan pihak penguasa. Nah, ilmuwan Perancis itu setuju dengan penjelasan penulis dan mengakui bahwa keterpurukan kaum muslimin saat ini adalah realita pahit yang disebabkan oleh jauhnya mereka dari ajaran agamanya. Islam, kaum muslimin. Bab yang ke-15. Islam wal muslimin wal mu'tamirul islami fi Hanif. Inna ta'akhurul muslimina fi hadzal asri amru waqi'un la yuqas bimiqyas li'annahum hadu 'anit tariq wal mustaqim wa lam yatamassaku bima ja'a bil abiddunil islamil hanif minal awamir wan nawahi wa hadha amrun musyahidun bi ra'yil 'aini la yahtaju ila iqamah dalili wa idahin wa burhan. Nah, sekarang saya akan membacakan terjemahan dari sabtu ini. Islam, kaum muslimin, dan konferensi Islam di Jenewa. Keterpurukan kaum muslimin dewasa ini adalah realita pahit yang tidak membutuhkan penjelasan dan argumentasi. Nah, penyebabnya adalah penyimpangan dari jalan lurus dan ketidakpatuhan terhadap perintah dan larangan Islam yang hanif. Suatu hal yang menyedihkan bahwa keterpurukan ini bukan hanya di salah satu negara Islam saja, melainkan dialami pula oleh semua negara Islam yang menyebabkan konferensi Islam di Jenewa digelar untuk mengatasi kondisi ini. Konferensi mengamanatkan kepada kami, penulis agar mempublikasikan tulisan dalam buku kami ini, Hikmah at-Tashri' wal Falsafatu, hikmah dan rahasia syariat dan filsafatnya, dalam cetakan kelima ini. Kami menyambutnya dengan segala hormat kepada panitia pelaksana konferensi Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari bab Islam kaum muslimin. Nah, Islam kaum muslimin dan konferensi Islam di Jenewa. Bagian ini membahas tentang keterpurukan yang dialami umat Islam di berbagai negara. Sebuah konferensi Islam diselenggarakan di Jenewa untuk membahas masalah ini. Nah, poin-poin yang pertama yaitu penyebab keterpurukan. Konferensi tersebut menyimpulkan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh penyimpangan dari jalan lurus dan ketidakpatuhan terhadap perintah dan larangan agama. Nah, telah muncul generasi-generasi baru yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka berakhlak tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka membuat umat menjadi lemah dan terpecah belah. Nah, umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Namun, yang terjadi adalah perpecahan dan saling menjatuhkan. Akibatnya, mereka menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah kembalinya berpegang teguh pada ajaran Islam, bersatu dan tidak menjadikan musuh sebagai pemimpin. Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bab yang ke-15. Syubhat ba'da syubhat. Qad yaqulu qail, idza kana ad-dinu ja'a ala da'watil mukhtalifina fihim ma anzalallahu minasy syara'i illa infaq. Fama bal ahli ad-din al-Islam qad tafarraqu syi'an syi'a. Wa ma balul harbil ikhtilafat bainahum lam tad'u awzaraha. Idza kana ad-dinul Islam ya'murul muslim bi alla yusyrika ma'allahi ahadun fama baluhum walla wujuhahum ila ma la yamliku li nafsihi naf'a wala darra. Beberapa sisi pandang yang salah. Ada yang berkata, jika agama datang untuk mengajak mereka yang berselisih
agar sama dalam memahami syariat yang diturunkan oleh Allah, mengapa kaum muslimin terpecah belah dan pertentangan terus terjadi? Jika agama Islam menyuruh seseorang muslim untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengapa banyak yang mendatangi makhluk yang tidak memberi manfaat dan mudarat? Jika agama memberi kebebasan kepada akal untuk berpikir dengan sejumlah syarat tertentu, mengapa kita jumpai tidak sedikit yang masih mengekang akalnya dan tidak menggunakannya untuk meneliti beragam hakikat di balik makhluk yang diciptakan tidak dengan sia-sia ini? Kali ini aku akan membahas tentang subbab ini. Beberapa sisi pandang yang salah. Subbab ini membahas beberapa pertanyaan atau pandangan keliru yang sering muncul di masyarakat tentang mengapa kaum muslimin mengalami kemunduran. Berikut adalah beberapa pandangan salah tersebut beserta jawabannya. Nah, yang pertama, mengapa Islam datang untuk memecah belah? Pandangan ini salah. Islam justru datang untuk menyatukan. Perpecahan terjadi karena kaum muslimin meninggalkan ajaran agamanya dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang kedua, mengapa Islam tidak memberi kebebasan berpikir? Nah, ini Islam itu justru sangat mendorong umatnya untuk menggunakan akalnya untuk berpikir dan meneliti. Namun, kebebasan ini berpikir harus sesuai dengan syariat, bukan untuk melanggar aturan agama. Nah, kemudian, mengapa kita masih menemukan banyak orang yang merasa puas dengan sedikit pengetahuan tentang Islam? Nah, ini termasuk masalah individu, bukan ajaran Islam. Islam menyuruh umatnya untuk terus belajar dan mendalami agamanya. Mereka yang cepat puas adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Selanjutnya, perumpamaan orang sakit. Nah, kondisi umat Islam saat ini diibaratkan seperti orang sakit yang diberi resep obat oleh dokter. Nah, dokter di sini dipandang sebagai ajaran Islam ya maksudnya. Nah, tetapi mereka itu tidak mau meminum obat itu. Nah, akibatnya mereka tidak kunjung sembuh. Kesalahan itu bukan pada obatnya, tapi pada pasiennya. Nah, sikap bab yang ke-16. Mauqiful Islam wa muwalati a'da'il Islam. Innal muslimina ummatun wahidatun tajtamiu ala ra'yin wahid wa hadafin wa ghayati samiyatin wahidah. Wa dhalika masdaru quwwatiha fi kulli hinin taqwa fi wa ya'luna sya'nuha wa yata'al najmuha wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadda ila nar fali an hawa wal insanu ayyamud yadahu li fi'atin baghiyati yad'uhal isti'maru litakuna jasra alahu ya'buru alaihi ila ghayatihi wa yalju minhu ila ahdafi. Law hawala insanun dhalika lakana amaluhu wal khuruju ala ad-dini bi'ainihi wan nukusul manghud. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa fi syai'. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Basyirul munafiqina bi anna lahum 'adaban alima. Alladziina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Nah, kali ini aku akan membaca terjemahan dari subbab kali ini. Sikap Islam menjadikan musuh Islam sebagai pemimpin. Nah, kali ini umat Islam adalah umat yang satu yang berimbun dalam satu pandangan, satu tujuan, dan satu target yang begitu luhur. Itu adalah sumber kekuatannya dalam setiap saat. Dengannya umat Islam bisa meraih keluhuran dan bintangnya dapat bersinar dengan terang. Pertolongan Allah SWT akan senantiasa bersama jemaah. Yang menyimpang akan menyimpang ke neraka. Jika seseorang memberikan bantuan kepada kelompok pembangkang yang didatangkan oleh imperialisme untuk dijadikan jembatan guna mencapai tujuannya, berarti kita secara jelas melanggar ajaran agamanya. Allah berfirman, Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya paslah dia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Juga Allah berfirman, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Sesungguhnya semua kekuatan itu hanya milik Allah semata. Quran Surat Al-Imran ayat 28 dan Quran Surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang subbab kali ini. Sikap Islam dan menjadikan musuh Islam sebagai pemimpin. Nah, di subbab kali ini menjelaskan larangan tegas dalam Islam bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, temasya ataupun pelindung. Nah, maksud dari penjelasan ini yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka akan berusaha merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Sejarah telah membuktikan bahwa kehancuran umat Islam seringkali disebabkan oleh pengkhianatan dari orang-orang yang pura-pura membela Islam. Padahal sebenarnya mereka adalah musuh. Wali hanya Allah, Rasul, dan orang berfirman. Al-Quran menegaskan bahwa pelindung sejati bagi orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasulnya, dan sesama orang beriman. Mengambil pelindung selain itu berarti melepaskan diri dari pertolongan Allah SWT. Umat Islam diperintahkan untuk selalu waspada terhadap tipu daya musuh. Mereka yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dianggap sebagai bagian dari golongan mereka dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bab yang ke-17. Hikmah wa sirru fi taklifil ibad. Iqtadad iradatul bari jalla wa ala ayyakhluqa jinsal hayawan. Mayalal ila syarri aktsara minhu ilal khair. Walidzalika nara likulli naw'in min hadhil anjanisi silahai yattaqi bihi syarrul mu'tadi alaihi min bani naw'i. Nah, kali ini aku akan membacakan terjemahannya. Rahasia hamba diberi beban, itu taklif untuk mematuhi agama. Kehendak Allah menuntut diciptakannya jenis hewan yang lebih cenderung kepada kejahatan dibandingkan kebaikan. Oleh karena itu, untuk menghindari kejahatan hewan lain, setiap hewan memiliki alat atau senjata untuk melindungi dirinya. Kawanan burung misalnya, ia memiliki senjata untuk melindungi dirinya yaitu kuku dan paruh. Sedangkan hewan jenis lain memiliki senjata yang lain. Nah, demikian seterusnya, seperti ular, kalajengking, ataupun yang lainnya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan pembahasannya. Taklif adalah pembebanan atau pembebanan syariat, perintah dan larangan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada manusia karena manusia memiliki akal dan kemampuan berpikir untuk menciptakan hal-hal baru. Berbeda dengan hewan yang hanya mengendalikan instingnya. Setiap jenis ibadah dalam taklif memiliki hikmah yang tersendiri. Hukuman diterapkan agar manusia itu tidak melakukan kejahatan. Jadi mereka itu diberikan batasan agar tidak melebihi batas. Kemudian yang kedua, puasa, melatih jiwa diri kita untuk menahan lapar dan haus serta mengendalikan diri. Kemudian zakat, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan dengan membantu orang miskin. Selanjutnya yaitu ada haji. Nah, haji menjadikan pertemuan umat muslim dari seluruh dunia untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan. Kemudian sholat. Sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar serta membersihkan jiwa dari dosa. Subbab ke-18. Hikmah annal ibadati haqqan wa ta'ala. I'lam waffaqakallahu ila salihil a'mal anna ahabba syai'in ilal insani walau kana ghaniyan fi wafrin minal mal salahil hal an taqula lahu khaddu la an taqula lahu a'tini walaqad qala fi hadha ibnul wardi ahsanul asya qawli lak khud wa hadhihi qadiyatu dalat ala siddiqi hal fiqatil qayyibatil lati awda'ahumma fi khalqihi kafitum bihaitsu idza bu'itha qaruna min ramsihi wa huwa fi ghinai wa thawrati wa ahdiyat lahu nanfiqan min dirhab ya'udduha minka makarramatan tuwiqat biha jayidu. Nah, kali ini aku akan membacakan
Subbab yang ini. Hikmah dan rahasia bahwa ibadah adalah hak Allah dan merupakan kewajiban hamba. Perlu diketahui bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia, sekalipun dia kaya, adalah mengambil dan mendapatkan sesuatu. Ibnu Wardi mengatakan, hal yang terbaik adalah ucapanku kepadamu. Ambillah. Kebenaran pernyataan ini dibuktikan oleh fitrah alami yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Sebagai gambaran, jika Korun dihidupkan kembali dengan kekayaannya, lalu Anda memberi uang kepadanya, ia akan memandangnya sebagai sebuah penghormatan dan akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, kali ini aku akan membacakan penjelasannya. Di bagian ini menjelaskan mengapa manusia itu wajib beribadah kepada Allah SWT. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sebuah bentuk kesadaran dan rasa syukur yang mendalam. Secara alami, manusia itu akan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik padanya. Jika kita diberi uang atau pertolongan, kita pasti akan berterima kasih. Allah telah memberikan nikmat yang jauh lebih besar dan tak terhitung jumlahnya, seperti kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, penglihatan, dan akal. Maka, cara terbaik untuk berterima kasih, yaitu bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Karena Allah adalah sang pencipta yang memberikan segalanya, maka sudah menjadi haknya untuk disembah. Sebaliknya, menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikan hak tersebut. Nah, bukan hanya itu, ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, dan haji. Ibadah itu juga mencakup semua perbuatan baik yang diperintahkan dan usaha untuk mencegah keburukan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, membantu orang yang butuh bantuan dan melawan kejahatan juga termasuk dalam lingkup ibadah. Subbab yang ke-19. Hikmat tahara fil ibadah. Kulluna ya'lamu annal insana idza kana qadara siyab wal a'dha'ush tama'azzat minhun nufus wa tahawalat anhul qulubul wal uyun wa kadzalika idza arada ahadun ay yuqabila malikan aw amiru afala budda minal ayyal bisa ahsana siyab wa andafaha wa yazilu ma'ala jisamihi minal awsakhil wal adrani wa ma fi hukmi hada hatta la yarahu fi halati tabghidihi ilaihi wa idza kana al-amru kadzalika ba'al makhluqin ba'duhum li ba'din fa kaifa yakunu halu man yaqif baina yaday rabbil arbab wa malakil muluk. Nah, terjemahannya yaitu hikmah dan rahasia bersuci dalam ibadah. Sebagaimana diketahui bahwa jiwa tidak suka kepada sesuatu yang kotor. Seseorang ketika akan menghadap raja atau pejabat, ia harus mengenakan pakaian yang paling bagus, bersih dan rapi. Jika hal itu dilakukan terhadap makhluk, lalu bagaimanakah jika kita menghadap Allah Al-Khaliq, Maha Raja di Raja? Allah yang Maha Bijak telah mewajibkan wudhu dan mandi agar kita bersih ketika akan sholat. Rahasia lain adalah malaikat tidak menyukai tempat dan pakaian sholat yang kotor. Orang-orang pun tidak suka kita kotor atau bau. Allah yang Maha Bijak mensyariatkan mandi pada hari Jumat dan hari raya, karena saat itu kaum muslimin berkumpul. Orang-orang senang kalau kita putih. Kali ini aku akan menjelaskan tentang subbab ini. Hikmah dan rahasia bersuci dalam ibadah. Kebersihan adalah bagian penting dari ibadah. Manusia secara alami itu tidak suka pada sesuatu yang kotor. Jika kita menghadap pada raja atau pejabat, itu tentu saja harus berpakaian dengan bagus, apalagi saat menghadap Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita diwajibkan wudhu dan mandi sebelum sholat, agar kita bersih secara lahir ya. Nah, bersuci itu mewakili 4 tingkatan. Yang pertama yaitu membersihkan kotoran yang terlihat, yaitu kita membersihkan najis. Nah, kemudian kita membersihkan anggota badan dari hadas, yaitu wudhu, mandi, seperti itu. Nah, kemudian kita membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, kemudian iri dengki, seperti itu. Membersihkan hati dari selain Allah SWT. Subbab yang ke-20. Hikmatu izalatin najasata bil ma'i innahu wa in kana ma'lu bil badahati annal ma'a muzilul lil aqdari wal
sahi wa kullama yunafin nadhafa. Fa inna li syari'il hakim fi taklifina izalatin najasah bil ma'i hikmatum balighah. Li'anna al-ma'a yuzilu 'ainan najasata an najasati wa atharaha wa huwa ar-raihatul karihatul lati tu'dilil insan wa kullama yaqrabu minal jismul ladhi yang ba'athu minhu ar-raiha. Hikmah dan rahasia disyariatkannya menghilangkan najis dengan air. Sekalipun sudah jelas bahwa air adalah alat untuk menghilangkan setiap kotoran, namun di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, pemilik syariat kepada kita agar menghilangkan najis dan kotoran dengan air terkandung rahasia tertentu. Yaitu air dapat menghilangkan zat najis dan baunya yang tidak enak yang mengganggu setiap orang. Bau ini jika bercampur dengan udara lalu masuk ke tubuh akan merusak kesehatan karena dapat masuk dengan sangat mudah ke lubang terkecil seperti pori-pori pada tubuh dan pada binatang. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pembahasan ini. Hikmah dan rahasia disyariatkan yang menghilangkan najis dengan air. Sebab ini membahas alasan mengapa air menjadi media utama untuk bersuci dalam Islam. Nah, Allah mensyariatkan bersuci menggunakan air karena air itu memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan najis dan kotoran. Rahasianya terletak pada kemampuan air untuk masuk ke pori-pori terkecil pada tubuh atau kain. Dengan begitu, air itu dapat menghilangkan zat najis beserta baunya yang tidak enak. Bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh cairan lain, misalnya seperti minyak. Mungkin hanya akan menutupi kotoran, bukan menghilangkannya. Ini itu menunjukkan hikmah Allah dalam memilih air itu sebagai alat bersuci yang paling efektif. Sebab yang ke-21. Hikmatul wudu'i wa taharatil a'dha'il khassa. Inna hadhil hikmata bainaha wa baina hikmatil ightisal allati sanadkuruha fi ghairi hadzal mawdi' wajhun tashabih wa inna hunaka ba'du tabayyi nawa'in bainahuma wa wajhu shibhi 'ala ijmal huwa taharatum minal adrani wal awsakhil ma'nawiyyah wal hissiyyah. Wa amma hadha tabayyu fa huwa anna al-ightisal amul lil jismi kulli wa anna al-wudu' akhassun bi'a'dha'im mahsusun. Hikmah dan rahasia wudu dan menyucikan anggota badan tertentu. Hikmah wudu dan mandi akan kami sebutkan selain ada kemiripannya juga terdapat beberapa titik perbedaan secara umum. Nah, kemiripannya adalah bahwa bersuci mencakup aneka jenis kotoran, lahir maupun batin. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa mandi berarti mengguyur seluruh badan, sedangkan wudhu hanya membasuh sebagian badan. Nah, menurut sebagian madhab, berwudhu secara berurutan adalah wajib. Dan menurut sebagian lainnya, hanyalah sunnah. Yang pasti, kita itu diperintahkan agar membasuh anggota-anggota tersebut, mengusap kepala, atau seperempatnya, atau sebagiannya. Yang penjelasannya itu dapat pembaca jumpai di bawah. Nah, kali ini aku akan menjelaskan pembahasan kali ini. Hikmah dan rahasia wudhu dan menyucikan anggota badan tertentu. Nah, bagian ini tuh menjelaskan mengapa anggota tubuh yang dibasuhi saat wudhu itu adalah wajah, tangan, kepala, kaki, bukan yang lainnya. Nah, karena anggota tersebut itu adalah anggota badan yang paling aktif daripada anggota lain. Anggota tubuh yang disucikan dalam wudhu adalah bagian-bagian yang paling sering terbuka dan paling banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Muka, tangan, kaki, berjalan. Tangan digunakan untuk memegang segala sesuatu. Mulut dan hidung adalah tempat masuknya makanan dan udara. Wajah adalah bagian yang selalu terlihat dan kaki digunakan untuk berjalan. Karena paling sering terpapar kotoran ataupun debu, maka bagian-bagian inilah yang perlu sering kita bersihkan. Gitu. Nah, selain untuk kebersihan fisik, wudhu juga berfungsi sebagai pembersihan spiritual. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah yang menjelaskan bahwa wudhu itu dapat menghilangkan dosa-dosa kecil. Ketika seseorang itu membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya bersama air. Begitu pula saat membasuh tangan dan kaki.
dosa-dosa yang diperbuat, anggota tubuh tersebut akan ikut turun bersama air wudhu. Seperti itu. Subbab yang ke-22. Hikmah fi mujibatil wudu'i wa nawaqidih. Anta ta'lamu anna wudu'i fi istilahil lughawiyyin huwa an-nadhafatu wa lamma kana al-insanu la yuqabilu malak minal mulki aw ayyan ardim minal udama illa wa huwa fi halatin minan nadhafah wa husnil mangdari wal hindari biqadaril mustata'i kama taqaddama bayanuhu fi ghairi hadzal mawdi'. Fa kaifa yakunu halu man yaqifu amama rabbihi wa maliki nasiyatihi. Hikmah dan rahasia dibalik hal-hal yang wajib ketika wudhu dan hal-hal yang membatalkannya. Wudhu menurut istilah ahli bahasa adalah bersuci. Jika akan menghadap raja atau penguasa saja, seseorang harus bersih dan berpenampilan rapi. Tentu lebih-lebih ketika akan menghadap Allah. Jawabannya, Allah mewajibkan wudhu saat hamba akan berdiri menghadapnya sebagai zat maha kuasa, maharaja diraja. Cara ini tergolong tata krama. Wudhu juga menimbulkan semangat dan gairah bagi tubuh sehingga hamba mengerjakan sholat dengan penuh gairah dan tidak bermalas-malasan dan merasa nyaman sehingga sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku akan membahas pembahasannya. Hikmah dan rahasia dibalik hal-hal yang wajib ketika wudhu dan hal-hal yang membatalkannya. Sebab ini itu membahas hikmah dibalik aturan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kentut dan tidur. Nah, keluarnya angin dianggap sebagai najis maknawi, najis yang tidak terlihat wujudnya. Meskipun yang keluar hanya angin, yaitu berasal dari tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya kotoran besar dan membawa bau busuk dari dalam tubuh. Nah, wudhu itu diwajibkan kembali untuk menyucikan diri dari keadaan tidak bersih secara batiniah ini. Nah, tidur nyenyak itu menghilangkan kesadaran sehingga seseorang itu tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Bisa jadi ia mengeluarkan angin tanpa sadar. Oleh karena itu, wudhu itu menjadi wajib setelah tidur. Nah, sebagai langkah kehati-hatian untuk memastikan kesucian. Nah, selain itu, wudhu itu juga memiliki manfaat kesehatan yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, seperti mencegah penyakit gigi dan kulit secara rohani. Wudhu itu adalah senjata untuk melawan setan dan membuat seseorang itu lebih dekat dengan alam malaikat saat dalam keadaan suci kembali. Bab terakhir, bab yang ke-23. Hikmah mujibatil ghusli minal janabat wa ghairiha. Inna syari'al hakim fardul ightisal ba'da khurujil mani wa lam yufarridhu ba'da khurujil bawli ma'a annahuma kharijani min makani wahidi wa ghuduwi wahidil la hikmatin baligha wa sirri ajib wa ilaikal bayan. Hikmah dan rahasia mandi wajib. Allah Subhanahu wa taala itu pemilik syariat yang telah mewajibkan mandi jika keluar mani, yaitu keluar sperma bagi seorang laki-laki, dan tidak mewajibkannya jika buang air, padahal tempat keluarnya sama saja. Nah, air kencing adalah kotoran yang berasal dari makanan dan minum, sedangkan mani adalah benda yang terdiri dari intisari dari semua bagian yang ada di dalam tubuh. Saat ia keluar, itu beda rasanya dibanding dengan saat air kencing keluar. Dan ketika seseorang banyak melakukan senggama, ia itu akan lelah dan malas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW. Ia tidak lain adalah cahaya matamu dan sumsum lututmu. Setelah ini aku akan menjelaskan pembahasan hikmah dan rahasia mandi wajib. Nah, bagian ini itu mengupas alasan dan hikmah dibalik perintah untuk melakukan mandi wajib junub setelah berhubungan suami istri atau setelah haid. Nah, keluarnya mani, yaitu keluarnya sperma saat berhubungan intim akan membuat tubuh itu menjadi lemas dan kehilangan sebagian kekuatannya. Nah, mandi wajib ini diibaratkan dapat memulihkan kembali kekuatan dan kesegaran tubuh yang hilang. Nah, penulis mengutip perkataan Abu Dzar yang merasa seakan-akan beban berat hilang dari dirinya setelah mandi junub.
Bagi wanita, mandi setelah selesai haid itu berfungsi untuk menghilangkan bau tidak enak dan sisa-sisa kotoran yang berbahaya bagi tubuh. Nah, setelah itu, keadaan junub yang membuat tubuh itu menjadi lemas, letih, lesu, eh, lemas, letih, lesu, malas. Nah, itu kan itu agar hilang rasa malas, capek, lemah, letih, lesu. Nah, itu agar menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Nah, mandi wajib itu tidak hanya untuk membersihkan fisik saja, tetapi juga mengangkat kondisi spiritual seseorang. Nah, membuatnya kembali menjadi suci kembali dan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bersuci baik wudhu maupun mandi sejalan dengan sifat Allah yang menyukai kebersihan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bab yang terakhir, bab yang ke-24. Al-hikmatu fi amba'dil ariyah yang qudul wudu'i duniba'dul akhir. Innal ariyah allati takhruju min jismil al-insani arba'ah. Ariyahul khariju minal tubur, warihul khariju minal kubul, wal jasha'u wal rihul khariju minal famil ladhi kana muhtabisan fawqal wajdah. Wal atas wa warihul khariju minal anfi wa kana muhtabisan fid dimaghi wa talabal khuruja minal khoyashim. Nah, hikmah dan rahasia dibalik batalnya wudhu karena keluarnya sebagian angin. Tidak seluruhnya maksudnya. Nah, angin yang keluar dari tubuh manusia itu ada 4. Yang keluar dari dubur, yang keluar dari lubang pan, yaitu kubul, yang keluar dari mulut, dan yang keluar dari hidung, yang tertahan pada otak. Nah, kali ini aku akan menjelaskan maksud dari bab yang terakhir ini. Ada 4 angin yang keluar dari tubuh manusia. Nah, yaitu yang pertama dari dubur, dari kubul, dari mulut, dan dari hidung. Nah, Allah itu menjadikan angin yang keluar dari dubur saja yang membatalkan wudhu. Karena melewati tempat yang mengandung kotoran. Sedangkan angin yang keluar dari mulut ataupun hidung itu tidak membatalkan wudhu karena tidak melewati tempat kotor. Nah, angin dari kubul juga tidak membatalkan wudhu karena anginnya tidak berbau dan sering keluar tanpa disadari. Kesimpulannya, nikmat dari ketentuan ini adalah kebijaksanaan Allah dalam mengatur syariat dengan penuh keindahan dan kebenaran. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih telah menonton sampai akhir video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.